اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف سيدنا الحبيب عبد الله بن عبد محمد الحمد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقد قال بعض العلماء, dan benar-benar berkata sebagian ulama, inna qawlahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan bagaimana tafsir daripada ittaqullaha haqqa tuqatih, yaitu ayyuta'a fala yusa, taat enggak maksiat, yudhkara fala yunsa, zikir enggak lupa, yushkara fala yukfar, syukur enggak kufur. Dan juga dijelaskan enggak bisa seorang hamba itu melakukan takwa yang sedemikian rupa. Kemudian dijelaskan sama sebagian ulama bahwasanya ini ayat mansukh. Apa mansukh itu? Mansukh itu dihapus biqaulihi, dengan firman Allah yang lainnya, yaitu apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Waqala ba'duhum, dan ulama yang lain mengatakan al-ayah ats-tsaniyah, ayat yang kedua, fattaqullaha mastata'tum, mubayyinatun, itu justru apa? Menjelaskan lil murad minal ayatil ula, menjelaskan daripada apa? Maksud ayat yang pertama. La nasikhata laha, bukan menghapus, bukan sebagai penghapus lah untuk itu ayat yang pertama. Paham ya? Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ittaqullaha haqqa tuqatih itu adalah apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Nah, ada ulama yang lain, wa hadza shawab. Nah, ini menurut Bihul Haddad, ya, ini yang benar. Ya, jadi ayat yang pertama itu enggak dimansuh, karena masih dipakai itu kan, ayat itu enggak dimaksud, tapi justru menjelaskan dijelaskan dengan ayat yang lain, yaitu apa? Fattaqullaha mastata'tum, insyaallah, ya, jika Allah menghendaki. Ada lagi ulama yang lain yang menafsirkan, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, itu bertakwalah kalian kepada Allah ai fin nahyi, di dalam larangan. Paham? Ketika Allah melarang riba, nah, jauhilah riba semaksimal mungkin. Ketika Allah melarang apa? Enggak boleh saling menggunjing, enggak boleh saling menghasut, jauhilah sejauh mungkin. Paham? Ittaqullaha haqqa tuqatih, yaitu fin nahyi. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya bagaimana? Fattaqullaha mastata'tum, ini dalam ketaatan. Nah, kalau kita melakukan ketaatan semampu kalian, Allah enggak maksa. Paham? Itu yang mau murojaah berapa semampunya. Tapi ojo semampunya terus saonoke. Ngetoki lek apa? Nek males. Mampuku mek sak ayat. Apa murojaah sak ayat iki? Paham ya? Mampuku cuma sak juz. Padahal hafalannya sudah 10 juz misalnya. Ya. Paham tuh? Nah, mastata'tum ini di dalam apa? Di dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan semaksimal mungkin. Paham? Artinya ketika kita enggak bisa, ya sudah. Tapi ya jangan ojo ngetokno terus apa? Males sih. Enggak, paham ya? Jelas ya. Tapi kalau ketika urusan larangan, ya harus kita jauhi sejauh mungkin, benar-benar kita menjauhinya. Paham ya? Dilarang apa maneh? Dilarang zina, ya jangan zina. Semaksimal mungkin. Ya kan? Terus kate nyoba-nyoba, ya enggak boleh. Paham ya? Enggak boleh. Makanya kalau urusan takwa mastata'tum, duha dianjurkan berapa? Misalkan 8, 12, ya. Maunya berapa? 4, ya enggak apa-apa. Paham ya? Kemudian baca Quran enggak ada anjuran seberapa. Ya,
semaksimal mungkin kalau bisa. Paham ya? Kemudian fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, walau hamd, dan hanya bagi Allah alhamd itu segala puji, la yukallifu nafsan, tidak memberati pada seseorang illa usaha, kecuali yang telah kecuali yang telah di usaha itu ya, telah mampu atau telah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana lahu dzalik, lau aradahu wa amara bihi, wa in kana lahu dzalik, meskipun ada ya kan bagi itu nafas, zalika seperti itu takalluf, lau aradahu, jika Allah ingin menghendakinya, wa amara, dan memerintahkan bi, dengan itu mas. Ini kembalinya kemana ini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa in kana lahu dzalik, li'anna lahu ay yaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha, walakinahu subhanahu wa ta'ala qad hafa. Wa in kana lahu dzalik, ya, meskipun ada lahu untuk Allah dzalika untuk takalluf, maksudnya ya Allah itu kan berhak, Allah itu juga berhak untuk lau aradahu, jika Allah menginginkannya, wa amara bihi, dan memberikannya. Allah itu kan enggak memberatkan seorang hambanya, la yukallifu nafsan illa wus'aha, kecuali hamba tersebut pasti mampu. Tapi seandainya Allah menginginkan, ya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Li'anna lahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ayyaf'ala fi mulkihi, berhak untuk melakukan di dalam kekuasaannya, wa sultanihi, dan kerajaannya, ma yasha, apa yang Allah kehendaki, terserah Allah. Amin. Walakin, akan tetapi, subhanahu, Allah Subhanahu wa taala qad khaffafa wa yassara, tapi Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar meringankan dan memudahkan, tidak memberatkan. Kalian disuruh sholat 5 waktu, apa berat? Suruh sholat 5 waktu itu apa berat? Enggak berat. Paham? Semua kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya itu sama sekali tidak memberatkan. Tapi Allah ringankan dan Allah mudahkan, dan ada manfaat untuk hamba yang melakukannya. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu, Allah menginginkan, Allah menghendaki, ayu khafifa, meringankan, ankum, dari kalian, wa khuliqal insanu dhaifa, dan manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Suruh sholat 50 waktu enggak mungkin, akhirnya 5 waktu, kan begitu. Yuridullahu bikumul yusra, Allah Subhanahu wa taala menginginkan bikumul yusra, ya, kepada kalian itu kemudahan. Enggak menginginkan kesulitan. Wala yuridu bikumul usra, dan enggak menginginkan kepada kalian itu suatu hal-hal yang menyusahkan. Semuanya itu sudah diringankan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih perintah Allah yang berat? Ada enggak perintah Allah yang berat? Haji bagi yang mampu, ya kan? Puasa enggak mampu, ya bisa bisa enggak puasa, kan begitu. Sholat enggak mau berdiri, duduk. Paham? Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semuanya memudahkan, meringankan.
Qala Imam Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, fil Ihya, dalam kitab Ihya-nya, lamma nazala qauluhu ta'ala, ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, hanya untuk Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu, dan jika nampak, ma fi anfusikum, tubdu ini apa? Dinampakkan. Menyatakan ya. Wa in tubdu, dan jika kamu nyatakan, ma fi anfusikum, apa-apa yang ada pada diri kalian. Nah, ini diri ada di dalam hati kalian. Au tukhfuhu, atau yang kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkannya atas apa-apa yang kamu nampakkan dalam hati atau kamu sembunyikan dalam hati. Jadi ketika turun ayat ini, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa syaqqa itu? Keberatannya. Keberatan atas bagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Radhiyallahu anhu, dan semoga Allah meridainya. Akhirnya, masa iya apa yang ada dalam hati kita akan diperhitungkan, akan dihisab. Nah, sahabat keberatan. Akhirnya akhirnya mereka datang ilahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqal, dan para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, qallifna ma la nutik, kita ini dibebankan sesuatu yang kami enggak mampu. Fahamu minal ayah, wa fahimu, dan mereka memahami minal ayat, daripada ayat al-mu'akhadah, yang ayat ini mengambil, atau wal muhasabah, dan menghitung, hatta ala hadisin nafas, meskipun yang terjadi dalam dalam hati. Jadi mereka memahami ini ayat bahwasanya apa yang terlintas dalam hati itu nanti juga bakal dihisab, padahal kan enggak, ya kan. Faqala lahum alaihi salam, maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, aturiduna, apakah kalian ingin, antakulu, mengucapkan, kama qalat Banu Israil, sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil. Sami'na wa asaina, Bani Israil sami'na wa asaina, ya. Faqala, kemudian walakin qulu, akan tetapi katakanlah apa? Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya. Jangan sami'na wa asaina. Sami'na, kami mendengar, wa asaina, tapi kami melanggar. Tapi katakanlah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mematuhinya. Kami mendengarkan dan kami mentaatinya. Ghufranaka rabbana, kami memohon ampunanmu, rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamu kami kembali. Faqalu dzalika, kemudian para sahabat berkata, ya. Fa anzalallahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, amanar rasul bima unzila ilaika mir rabbih wal mu'minun. Ya, amanar rasul, beriman itu para rasul, bima unzila ilaihi, dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, dan juga apa? Orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman juga mematuhi daripada apa-apa yang telah datang dari Allah melewati nabi
nabinya dan rasulnya. Kullun amana billah. Semuanya beriman kepada Allah wa malaikatihi. Dan apa? Beriman kepada malaikat Allah wa kutubihi dan kitab-kitabnya Allah wa rasulih dan rasul-rasulnya Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ya, kami tidak membedakan di antara salah satu para rasul. Qalu dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami mematuhinya. Ghufranaka. Kami mohon ampunanmu Rabbana wahai Tuhan kami wa ilaikal masir dan hanya kepadamu kami apa? Kembali. Fahaka dzalika anhum wa ma ba'dahu min du'aihim bi alla yu'akhidhahum binisyan wal khata. Maka menceritakan dzalika itu ayat anhum dari mereka wa ma ba'dahu dan apa-apa yang setelahnya min du'aihim daripada doanya. Apa lanjutannya daripada ayat ini? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya kan? Bi alla yu'akhidhahum. Untuk supaya apa? Tidak dicatat binisyan dengan sebab lupa wal khata dan apa? Salah. Wa la yahmil alaihim al-isra dan tidak apa? Membawa kepada mereka al-isr, beban. Ila akhiri ma akhbara bihi anhum. Sampai akhir apa yang telah Nabi kabarkan bihi dengan ini apa-apa anhum dari mereka. Fastajaba lahum, maka akhirnya apa? Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala wa khaffafa dan akhirnya diringankan wa yasar dan dimudahkan wa rafa'al kharaj dan diangkat itu apa? Dosa. Falal hamdu, maka hanya bagi Allah alhamd segala puji katsiran yang banyak. Wa bayyana dzalika alaihi salam biqaulihi dan menjelaskan juga dzalika hal itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dengan sabdanya tujuwizali an ummati al khata wa nisyan. Diperbolehkan, artinya tidak dicatat dosa li untukku kata Nabi an ummati dari umatku apa al khata kesalahan wa nisyan dan lupa. Ya. Khata itu kesalahan yang tidak disengaja. Paham ya? Wa nisyan dan lupa. Wa mastukrihu dan apa-apa yang dipaksakan alaihi ya atas itu umat. Ya. Wa ma haddatsu dan apa-apa yang terjadi bihi dengan itu apa-apa anfusahum pada jiwa mereka atau hati mereka malam yaqulu selama tidak mereka katakan au ya'malu atau mereka berbuat. Jadi apapun yang terlintas dalam hati selama belum dikatakan dan dilakukan, selama belum diucapkan dan dikerjakan, maka tidak dicatat dosa. Yang dicatat itu kalau sudah mengucapkan dan sudah apa? Berbuat atau melakukan, itu baru ada catatan amal. Paham? Tapi kalau masih dalam hati, ya, tidak dicatat. Ya. Masya Allah. Jadi sahabat itu walhasil memang apa? Kepingin sempurna. Sahabat itu kalau beramal itu kepingin yang sempurna. Jadi ketika kepingin sempurna, kemudian kok merasa nggak bisa, nah ini sahabat akhirnya apa? Akhirnya ngadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Perihal ayat ini. Loh, kalau urusan hati, urusan yang ada di dalam hati nanti dicatat, ya kan? Misal kita punya keinginan jelek, kepingin apa? Na'udzubillah, kepingin mencuri, na'udzubillah, kepingin melakukan hal-hal yang haram, kok terus dicatat? Ya repot. Kata sahabat, nggak mampu kita kalau seperti
seperti itu. Wa in tubdu ma fi anfusikum ma tufu yuhasibkum bihillah. Ya kan? Akhirnya banyak yang mengadu keberatan. Ya, akhirnya apa? Turun ayat. Ya, turun amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal la yukallifullahu nafsan illa Rabbana la tu'akhidna in nasina. Nah, itu permohonan ya. Permohonan daripada kejadian ini. Ya, daripada kejadian ayat ini ada salah satu sahabat yang apa? Yang keberatan. Ini kita kalau seperti itu ya enggak bisa sempurna nanti. Ya. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya enggak dihitung, enggak dicatat. Ya, enggak dicatat. Ya dianggap dosa. Paham ya? Kalau sudah melakukan, kalau sudah mengucapkan baru dicatat dosa. Makanya kita juga menghindari hal-hal yang buruk di dalam hati. Keinginan-keinginan yang buruk itu usahakan apa? Dihindari. Jangan sampai di hati ada keinginan untuk berbuat apa? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Usahakan jangan sampai, karena bahaya. Karena kalau sudah ada keinginan buruk, khawatirnya nanti terjadi. Kalau ada keinginan untuk berbuat yang haram, nanti khawatirnya terjadi. Na'udzubillah min. Nah, kalau sudah terjadi baru nanti dicatat. Tapi kalau sebelum terjadi hanya di dalam hati, enggak dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu sebagai manusia ya, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kita harus hati-hati. Mulai dari hati, mulai belum dikerjakan kita harus hati-hati. Jangan sampai di hati kita ini terlintas hal-hal yang buruk. Ya, jangan sampai di hati ini terlintas hal-hal yang apa? Yang nanti menjerumuskan kita ke dalam dosa. Jangan. Usahakan kalau ada terlintasan yang buruk langsung apa? Dialihkan. Khawatirnya nanti terjadi. Tapi kadang dosa itu enggak ada rencana kadang. Tapi kadang juga ada yang namanya rencana untuk berbuat dosa, berbuat jelek itu juga ada. Paham ya? Nah, itu mudah-mudahan kita semuanya diberikan hati yang bersih, diberikan hati yang selalu ingin apa? Berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punya hati yang sering terlintas untuk berbuat apa? Jelek. Kalau ada terlintas dalam hati berbuat jelek, ya istighfar. Ya Allah, ini perbuatan dosa. Jangan sampai terjadi. Apa jadinya nanti kalau sampai terjadi? Paham ya? Jadi wallahu a'lam. Al-Fatihah.